Dan aku tuh suka sebel kalau postingan sosial media ya orang kalau udah weekend gitu cheat day, terus abis selesai itu mereka ngomongnya, aduh sorry ya badan aku hilaf. Gue tuh belakangan tuh agak terganggu banget dengan a lot of misuse buat gue ya kata-kata hilaf itu. Lu setuju gak sih? Setuju sih. Iya kan? Kayaknya hilaf itu untuk menggambarkan kalau lo bikin salah, lo nggak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan lo. Iya. Ya udah kita bersembunyi di balik payung besar hilaf. Iya. Maaf loh, kita tuh nggak ngomongin mereka yang lagi rame di luar sana ketahuan berselingkuh terus menggunakan kata hilaf sebagai permaafan. Enggak itu loh. Ya, Hidup boleh, itu harus cicip-cicip, banyak pengalaman. Nanti kalau udah menikah jangan nyicip-nyicip. Bener banget itu, aku setuju, I love you. Iya kan? Sebelum memutuskan menikah, kamu sempat berapa banyak CV pacaran kamu sebelum akhirnya kamu menentukan ini pendamping hidup aku? Aku pacaran itu bukan yang kayak, aku pacaran selalu lama-lama. Gitu, jadi kayak mungkin aku pacaran sampai nikah 3 atau 4 ya. 3-4 tahun. Iya kayak gitu, kayak 3-4 tahun gitu. Makanya yang sama yang dulu gagal aja kecepetan kayaknya. Oh iya? Berapa lama emang? Enggak. Umur 23 menikah? Baru selesai kuliah itu, tapi kan ya maksudnya orang kalau selesai kuliah kan kerja apa, kalau kita kerja udah dari kecil kan, jadi kayak udah biasa aja gitu. Terus kayak ya udah gitu, terus pacaran waktu itu di usia segitu. Ya apa sih yang Musisi dipikir? pula. Musisi pula. Mereka berdua punya kesamaan. Sama-sama terkecoh dengan musisi. Ada satu video yang ini juga beritanya nggak kalah menyilaukan, dalam arti kita tuh kecewa karena emang kadang-kadang perempuan itu kita nggak bisa tebak ya. Maksudnya ibu yang satu ini kelihatan kemarin-kemarin begitu membela, berusaha meyakinkan kita sebagai penonton dan penggemar bahwa rumah tangganya dan suaminya baik-baik aja, bahwa suaminya itu lagi manis-manisnya bahkan lagi minta momongan. Kok akhirnya minggu ini kita dikagetkan dengan berita kalau mereka memutuskan untuk berpisah. Kita spill dulu beberapa potongan wawancara yang silam. Ada postingannya dari Bapak gitu, anniversary ke-27. Iya, nggak kerasa Alhamdulillah. banget. Nggak kerasa banget? Nggak kerasa banget. Betulan. Karena, ya karena kalau ngelihat anak-anak ya, kok tiba-tiba udah gede aja Iya, sih iya, gitu. iya. Apalagi sekarang sudah ada Arkana, saya udah bilang gini, Arka jangan cepet-cepet gede dong gitu. Karena bapaknya udah minta lagi nih. Jadi kalau saya tuh gini, kalau saya merasa saya beruntung sekali punya Kang Emil. Ada. Pasti dia bahagia banget di bawahnya. Kan di video itu kayaknya kita percaya bahwa oh kayaknya baik-baik aja ya rumah tangganya ya. Tapi ada ultimatum yang diberikan oleh Ibu Atalia yang juga terucap dari wawancara silamnya. Kita spill dulu boleh ya, sementara saya ngunyah somai saya. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh karena ya saya bilang Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, hatinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya? Tapi aku suka ya dengan komentarnya Ibu Cinta itu, kita lepasin aja suami kita, pasangan kita, biar Tuhan yang jaga, selebihnya kita nggak bisa kontrol. Setuju nggak? Menurut kalian sebagai perempuan terutama gitu ya, itu adalah cara terbaik untuk memberikan rasa percaya kepada pasangan hidup kalian. Kamu? Ya, aku setuju kayak gitu. Kayak we have to let go. We have to let go. Lebih mudah juga dalam menjalankan dunia per-move on-an. Iya. Ya maksudnya karena yang sulit itu kan karena kalau pasangan kan kita apa-apa sama-sama. Iya. Kita apa-apa berdua ceritanya. Wih kalau udah nikah kayaknya hidup mati berdua. Pret. Kalau kata netizen akan pret pada waktunya. Saya termasuk yang pret netizen. Mau dijagain kayak apa? Kalau ada niat untuk berselingkuh, untuk goda-goda, pasti akan Ada menemukan aja. jalan. Iya. Niat itu tuh kayak air, dia mencari ruangan kosong. Setuju nggak sih Aditya? Iya dan kemauan pasti ya. Dengan kemauan. Nah itu kemauan itu karena bagaimanapun juga yang namanya melepaskan itu adalah sesuatu yang memang tidak gampang. Tidak kan? gampang. Itu paling susah Iya, banget. iya. Tapi we have to know, we never know ya apa yang terjadi di kehidupan kedepannya setelah kita bisa melepaskan itu. Iya, Ya kan? betul. Siapa tahu akan menjadi sesuatu yang bright. Ya, aku jadi pengen tanya nih sama Aditya gitu. Kan ya maaf kalau kita harus menyebutkan namanya Lisa Mariana. Karena kan kita tadi baru saja membahas mengenai Ibu Cinta dan Kang Emil. Lisa kan juga sebetulnya posisi
kita sebagai publik mengenal dia kan sebagai tokoh yang hadir di tengah-tengah rumah tangga orang lain, iya kan? Dan image itu sekarang melekat banget loh sama Lisa. Itu kayak nggak bisa diganti, nggak bisa diubah. Ya. Pertanyaan aku kepada Aditya, kamu kan kita kenal juga sebagai kurang lebih kasusnya sama ya. Tidakkah kamu khawatir gitu bahwa selamanya orang akan mengenal kamu sebagai oh ini Aditya yang ribut sama Dirli gara-gara AR atau apa gitu? Tapi kan masalahnya di sini konteksnya aku tidak masuk sampai sedalam itu, Kak. Oh, good Iya, point. Iya, betul. Aku di sini konteksnya aku menolak. Jadi hanya sebatas meresponnya sebatas teman aja, nggak lebih dari itu. Pinter kamu, bener. Iya sih. Setuju aku. Dia beda nih sama Lisa. Kalau Lisa kan memang, gimana sih Lis? Oke. Dwi Andika, boleh tolong dibacakan di spill apa caption Pak Ridwan Kamil menanggapi peristiwa yang sudah bergulir? Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin atas dosa dan kehilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Itu kan juga sebetulnya kalimat caption yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil diterima dengan baik oleh penonton gitu sebagai to sum up those beautiful words adalah maaf ya aku hilaf, bener apa enggak? Iya. Nah ini yang tadi aku bahas di awal tuh, aku tuh nggak bisa memahami ketika orang menggunakan alasan hilaf gitu. Iya. Karena menurut aku itu adalah bentuk justifikasi terhadap rasa tidak bertanggung jawab gitu. Dan denial ya. Iya gitu, iya nggak sih? Iya. Aku pengen tahu pendapat teman-teman, kayak misalnya berselingkuh gitu. Pasti kan lo melakukan itu dengan niat, Iya. iya nggak sih? Iya. Ya emang kalau udah berbuat salah, Ya salah aja. salah aja. Sorry gue salah gitu, nggak Iya. usah ada embel-embel. Sorry ya gue hilaf gitu. Iya, iya. Karena kan lu sadar dan lu mau. Yes. Iya kan? Ya, ini ada satu kalimat dari story-nya Thalia yang menurut aku meringkas dan merangkum tantangan kehidupan orang berumah tangga. KDRT, selingkuh, pengabaian, dan adiksi adalah faktor penyebab trauma, bukan ujian rumah tangga. Nah kita mau tanya sama Thalia, buat kamu itu adalah trauma bukan? Yes. Gimana tuh maksudnya? Bukan, maksudnya gini, karena gini, kalau masalah rumah tangga tuh masalah rumah tangga, Iya. rumah tangga, gitu. Keseharian lo, Iya. daily things lo. Iya. Ini kita ngomong soal logika ya, Iya. gitu. Daily things yang ini masalah rumah tangga nek, biasa aja apa listrik lo Iya. belum bayar, Iya. itu masalah rumah tangga. Sabun cuci habis. Iya. Tapi kalau ngomong soal KDRT, ngomong soal selingkuh, karena gue korban ya, gue ngomong sebagai korban. KDRT, kalau lu melakukannya dan lu sudah tahu salah, tapi lu tetap melakukannya as an addiction, kayak mungkin lu bagi pelaku mungkin kalau gue melihatnya kayak mungkin punya kepuasan gitu setelah melakukannya, dan itu kan mengakibatkan orang jadi traumatized gitu, kayak itu bikin orang lain traumatik gitu loh. Tapi maaf ya, kan kamu bilang kamu KDRT, berarti dia tuh sebetulnya fisik. Iya fisik, sampai patah gigiku yang depan nih. Dan ketika itu terjadi, respons pertama lo apa? Lo takut, lo... Shock, kayak Dan itu terjadi berulang-ulang. kalau aku berulang aja, nggak berulang-ulang. Oke, jadi 2 kali. Beberapa kali. Aku itu waktu itu rumah tangga yang pertama itu 10 tahun. Nah, di dalam 7 tahun yang bersama itu terjadilah itu semua, perselingkuhan, KDRT, pengabaian, addiction. Jadi kayak ketika aku sudah lepas gitu, aku belajar melepaskan yang seperti bahasa yang tadi kita bahas, belajar melepaskan, dan pelan-pelan aku realize apa sih yang terjadi pada kehidupan gue, kenapa sih gue harus melewati ini semua sampai aku kena cancer. Iya, aku kena cancer thyroid at that time, makanya Di itu. sini dong ya berarti Ini, thyroid? Oh astaga sayang. iya, sampai aku bilang kenapa gue harus ngalamin ini semua ya, gitu. Sampai akhirnya gue mengorbankan diri gue sendiri. Terakhir sebelum kita move on, berarti Iya, hubungan iya. kamu dengan mantanmu sekarang tidak baik-baik saja? Nggak pernah berhubungan since that time. Oke, good. Ada karena nggak tahu ya menurut kamu iya apa nggak, ada hubungan yang harus dipelihara, ada hubungan yang emang ditutup aja pintu gerbangnya Iya, gitu. I think kalau aku baik aja. Oke, iya nggak setuju? Sama. Pertanyaan aku buat kamu, berarti hubungan kamu sama mbaknya itu adalah jenis hubungan yang menurut kamu ditutup aja pintu gerbang hubungannya? Untuk saat ini belum ya. Oke, kalau dengan masnya?
ditutup dong. Oke, berarti kamu emang udah nggak pengen punya hubungan apa-apa sama Mas? Nggak ada, nggak mau. Oke.